Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan fihi walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah majelis salim yang mudah-mudahan kita semua selalu dikurniakan dan diberikan taufik serta hidayah dan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulan kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan pahala besar dan kemuliaan akhirnya lebih di akhirat, amin ya rabbal alamin. Terutama pahala dan keuntungan silaturahmi, mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyakan serta diberkahkan. Umur kita dipanjangkan dalam keadaan sehat lahir batin dan dengan berbaca tertib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, baik diri, keluarga, harta, terutama iman dan Islam. Juga mudah-mudahan apa yang kita inginkan dan kita harapkan serta kita cita-citakan semuanya dikabul dan dijabah serta dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi pahala dan keutamaan haji yang memang hukumnya sangat wajib. Maka dari itu, mari kembali kita kaji kitabnya yang punya dan bawa. Masih di halaman 52 ya. Halaman 52 baris ketiga dari bawah. Baris ketiga dari bawah, tepatnya wal khulqu. Walaupun kemarin sudah dibaca tapi belum dijelaskan ya. Itu di awal barisan ada wa min hasabu sahabati wa syahadatu zuri wal khulqu sekarang ya. Mari kita baca bareng sama-sama. Qala musannif wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khulqu yang nyulayaan
beda ya. Nyarekan matolak, kalau nyarekan mau ngomelin. Jelas gitu ya lah. Nah itu terjemah atau lugat sudahnya. Sekarang Indonesianya dan insya Allah penjelasannya. Yang jelas masih tentang maksiat-maksiat yang berhubungan dengan lisan. Ya selalu diingat harus bahwa yang namanya maksiat itu dosa. Kalau dosa itu disiksa. Naudzubillah min dzalik. Nah diantaranya maksiat yang berhubungan dengan lisan adalah wal khulfu dan mengingkari bil wa'di janji iza wa'adahu ketika ia berjanji kepada orang lain wa huwa sedangkan ia yudmiru itu memang ingin atau menyimpan ya al-khulfa untuk mengingkari. Itu termasuk maksiat lisan juga. Itu berjanji mengingkari janji kepada seseorang ya, dan dia memang punya tujuan mau mengingkarinya. Seperti gini, katakan si A nih mau datang ke si B, sudah ACC ya, umpamanya hari anu jam sekian. Nah ternyata pada waktunya itu si A nggak hadir, nggak datang. Karena itu jolim ke si B ya. Si B mau udah nungguin, bahkan udah nyiapin ini itu. Ternyata si A-nya nggak datang. Itu ingat, kalau memang di hatinya nih si A memang mau mengingkari janji. Kalau memang nggak mah, seperti yakin mau datang nih pada waktunya, tapi karena ada hal yang istilahnya menyebabkan dia tidak datang, itu mah nggak termasuk. Ya pakai itu karena sakit ya, ataupun yang sifatnya syar'i lah gitu. Tuh, jadi kalau ada ujur istilahnya mah nggak apa-apa. Dari awal dia memang sudah benar-benar menepati, tapi pada waktunya ada ujur, akhirnya nggak jadi. Itu mah nggak termasuk mengingkari janji. Jadi ini mah yang memang dari awalnya buat ya apa mempermainkan si B aja gitu ya. Hati-hati nih dengan janji. Untuk dalil Al-Qur'annya boleh dicatat ya. Di Al-Qur'an surah kelima. Surat apa surah kelima? Surah Al-Maidah ya. Ayatnya 1, kita lihat aja yang punya terjemahan Quran. Buka aja surat Al-Maidah. Pokoknya di awal surat itu udah ada ya. Ya supaya ada bayangan nih. Bunyi ayatnya gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Itu ya. Al-Maidah ayat 1. Terjemahannya nih. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Jadi di dalam Islam itu ada janji kepada sesama, ada janji kepada Allah.
Kalau janji kepada Allah di Al-Quran itu ibarat pakai aiman, yang artinya sumpah. Kalau janji kepada sesama itu namanya kayak ini nih. Di Al-Quran pakai kata-kata ukut ya, janji. Yang jelas hati-hati tuh yang namanya janji baik kepada Allah yang merupakan sumpah harus ditepati maupun kepada sesama. Karena tadi termasuk maksiat lisan. Nah, untuk lebih memantapkan, ini perhatikan ya, simak aja nih beberapa hadis. Di antaranya hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, terjemahan aja lah biar simpel ya. Ya bahasa Arab juga nggak ngerti lah. Indonesia langsung ya. Tapi terjemahan kalau hadis tetap bahasa Arab ya. Nih, Rasulullah SAW bersabda. Yang terjemahan lagi nih. Siapa orang yang tidak menepati janji seorang muslim, maksudnya saudaranya muslim ya, orang lain ya, pasti dia mendapat laknat Allah, kutukan. Ya lebih jelasnya laknat atau kutukan itu adalah jauh dari rahmat Allah. Ya kan kita hidup pengen selalu dapat rahmat Allah ya. Tapi itu hati-hati, gara-gara dia mengingkari janji itu bisa jauh dari rahmat Allah. Enggak mungkin dapat. Ya karena dikutuk tuh. Dan ternyata bukan aja Allah yang kutuk, tapi malaikat, bahkan manusia umumnya. Ya kan, kira-kira itu tadi si B kalau diingkari janji ya, udah nunggu betul, udah nyiapin ini itu, apalagi kalau urusan mau bayar utang, udah kayaknya nggak kemana-mana ya. Pokoknya mah ada agenda acara kemana juga di cancel. Yakin nih bakalannya datang bayar utang. Ternyata kalau kata anak sekarang mah pret aja gitu ya. Itu bukan sekali dua kali. Jadi ini rupanya pengalaman juga kayak gitu ya. Orang udah cancel acara. Iya. Udah janji positif udah, wah waktunya mah nggak datang ya. Itu dia. Ya sebenarnya mah dia juga tuh. Nih ya. Orang yang biasa ingkar janji itu dia juga nggak mau diingkari janjinya ya. Ya kayak orang bohong, kira-kira mau nggak dibohongin? Enggak kan? Padahal dia tukang bohong, tapi dia bohongin nggak mau. Kayak orang pelit, kira-kira mau nggak dipelitin? Oh ya, dia maka orang pengen orang maka dia pengen barang dia pelit. Gitulah. Makanya nih, padahal dia tukang ingkari janji, dia tetap nggak mau diingkari. Mestinya ya, kalau kita nggak pengen diingkari janji sama orang, kitanya harus tepat janji. Tapi semua itu harus karena Allah ya. Sebab kalau nggak karena Allah, entarnya stres. Lah, selama ini saya mah ke orang nggak pernah ingkar, tapi orang maka saya malah ingkar gini. Ya, pokoknya itu mah urusan dia. Ya sebab tanggung jawabnya nanti ya di samping kepada kita karena ini menyangkut hakul adami ya, juga yang jelas karena termasuk maksiat lisan tadi dia bakal bertanggung jawab nih dosanya. Itu hati-hati. Ya. Nah kemudian jelas nih hadis berikutnya ini yang udah viral lah. Nih ya, Rasulullah SAW bersabda yang terjemahannya, tanda orang-orang munafik itu ada 3. Ini yang umumnya, padahal mah ada juga yang mengatakan 4. Ya bahkan kalau mau dipahami di Al-Quran juga banyak kasih itu yang namanya ciri-ciri munafik.
Di antaranya itu kalau orang yang malas-malasan ke sholat sama itu. Entar aja lah, masih panjang waktunya sama itu kayaknya. Ya, nih, jadi nih menurut hadis ini tanda-tanda orang munafik itu ada 3. 1, kalau ngomong bohong. Ya ngomong-ngomongnya begitu. Kalau kotanya mah kalau berkata dusta gitu ya. Di kampung mah kalau ngomong bohong gitu aja gitu ya. Itu munafik tuh, dengerin hati-hati ya. Mudah-mudahan kita menggaya. Seandainya selama ini itu, sekarang jangan lah. Pokoknya mau manis mau pahit, jangan bohong ya. Emang kadang-kadang orang bohong itu jangan dianggap tenang, deh. Kelihatannya aja di hati mah sama dia itu bergejolak. Ya bahkan kadang-kadang demi menutupi kebohongannya, bohong. Pengalaman kayaknya. Iya benar. Modalnya bohong. Jadi judulnya bohong nih. Nah itu pertama ya. Yang kedua nih, ciri munafik itu kalau berjanji mengingkari itu tadi itu. Dan yang ketiganya, kalau diberi amanah kepercayaan itu khianat. Maksudnya gimana? Nih, seperti RT, RW, lurah, terutama presiden. Itu mau yang milih dia mau yang kagak, pokoknya mah kalau udah jadi RT, RW, lurah, kau mau presiden mah itu udah jadi amanah rakyat. Mestinya dia itu memperhatikan, mengayomi, melindungi. Tuh baru namanya itu amanah. Insya Allah dalam sehari tugasnya lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Tapi kalau sebaliknya malah menyengsarakan rakyat, menganiaya rakyat, memeras rakyat, menjolimi rakyat, hati-hati. Itu bakalnya nanti di akhirat mendakwa semua. Kita boro-boro didakwa sa-desa ya. Apalagi senegara, benar. Sekampung juga. Masya Allah. Ya makanya saya emang nggak mau jadi lurah kalau presiden. Nggak ada yang milih. Hati-hati. Jadi jangan malah diambil kesempatan mumpung jadi RT, RW, lurah ya. Apalagi presiden mau. Awas, itu semuanya bakal dipertanggungjawabkan. Kalau dia baik, itu insya Allah ya dia akan selamat, bahkan di akhirat juga nanti langsung dinaungi oleh perlindungan Allah dan maksud surganya juga luar biasa nanti. Tapi kalau tidak amanah, hati-hati. Itulah ciri-ciri munafik ya menurut hadis itu 3 tuh. Jadi bohong kalau ngomong, ingkar kalau janji, kemudian khianat kalau dikasih amanah. Nah sedangkan nih yang namanya orang munafik itu akibatnya di Al-Quran nih jelas ya. Ada di surat An-Nisa, biar nanti jadi ini nih, hati-hati jangan kita terjerumus dalam kemunafikan. An-Nisa surat berapa? Surat ke-3 atau ke-4 An-Nisa? Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Tadi kalau tadi surat ke-5 ya, ini surat ke-4. Ayatnya 145. Nih ya, harus diingat nih. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar.
walan tajida lahum nasira. Terjemahannya, sungguh orang-orang munafik itu yang tadi tuh yang tadi ya, ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Kira-kira gimana kalau yang paling bawah? Kayak masak. Kayak masaknya bukannya di ini ngeliwat. Iya, kan yang paling bawah mah angus ya, kerak tuh, kayak gitu ya. Itu orang munafik tuh, hati-hati ya. Mau Islam mau apa? Oh kalau munafik mah kerak bakalannya ya. Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka tuh. Nggak ada yang nolong udah begitu. Jadi lebih itu mah jangan salahkan siapa-siapa ya. Nah, ujubillah ya. Nah itu tentang janji ya. Hati-hati. Kemudian di antaranya lagi nih yang maksiat yang berhubungan dengan lisan tadi, mutilul goni, nunda orang kaya. Maksudnya apa nih? Nunda apa nih? Di sini kan nggak jelas ya. Nunda apa di sini? Apakah nunda sedekah atau nunda apa gitu ya? Di sini maksudnya nunda bayar utang. Tapi bagi yang kaya ini yang mampu. Nah, jadi yang udah mampu ya bayar dia. Kemudian ditagi 2-3 sampai 3 kali ya. Itu bilangnya kalau ditagi pagi tar siang. Siang ditagi sore. Sore ketemu lagi besok. Besok ketemu lagi minggu depan. Minggu depan ketemu lagi bulan depan. Ayo begitu. Padahal dia mampu. Jadi dikatakan orang itu istilahnya menunda hutang ya. Catatannya 2. Nih. 1 orangnya ada kalau buat bayar. Keduanya udah ditagih. Jadi kalau belum ditagih mah nggak ada istilahnya menunda hutang. Makanya yang namanya hutang mana ya? Itu panjang lebar lah di Al-Quran. Tentang ayat paling panjang ayat di Al-Quran itu surat tentang utang. Jadi pertama utang kan itu kalau perlu ya ada saksi ya. Kalau nggak ada saksi ada catatan gitu ya. Gitu kan ada. Nah yang jelas nih utang mah kudu jelas. Umpamanya bayarnya ya tanggal berapa, hari apa gitu. Nah nanti waktunya bayar nih. Itu yang ngutangin lagi. Kalau memang tepat waktu yang ononya ya benar-benar sejati bayar. Kalau enggak umpamanya karena enggak ada umpamanya gitu ya. Nah, kalau enggak ada untuk bayarnya karena di luar dugaan. Nah itu bagi yang ngutangin bisa ngasih tempo. Oh ya dah, kalau memang selama 1 minggu belum ada juga, saya kasih tempo 3 hari lagi. Begitu. 3 hari ya. Nah itu insya Allah selama 3 hari nih yang ngutangin nih baru jelas dapat pahala sedekah nominal utang. Maksudnya gimana? Kalau ngutanginnya 1 juta, janji 1 minggu, barang ditagih dia belum bisa bayar, dikasih tempo 3 hari. Itu selama 3 hari setiap harinya dapat pahala sedekah 1 juta. Gitu maksudnya. Tapi jengkel juga ya. Udah jelas. Nah seandainya udah 3 hari nih belum ada juga, bisa dikasih tempo lagi 3 hari lagi atau berapa hari lagi ya. Pokoknya sepanjang itu tuh. Nah kalau nggak ada, kalau umpamanya padahal mah ada ya tetap yang ini mah dapat pahala tetap tuh. Tapi ini kalau memang ada itu mah karena dianya dipakai apa dulu gitu banyak ya. Ya biasanya kan kadang-kadang suka lah nih duit kalau buat bayar utang mah ada. Tapi ini katanya diputar dulu ntar untungnya buat bayar utang. Kebayar itu dagang yang enggak untung itu yang ada utang enggak kebayar.
sudah ditagih 3 kali ya, itu baru namanya orang nunda-nunda utang. Itu kalau sudah begitu, naudzubillah, dia termasuk orang yang maksiat pada yang hubungannya dengan lisan ya. Hati-hati nih. Nah, simak nih ya. Beberapa hadis tentang orang yang nunda-nunda utang nih. Sekali lagi supaya singkat waktu, terjemahannya langsung ya. Nah, diantaranya nih hadisnya ya. Simak, perhatikan. Rasulullah SAW bersabda, ya, ruh seorang mukmin itu nanti tergantung oleh utangnya sampai utangnya dilunasi. Nah, ini mah yang istilahnya sampai mati nggak mampu dia ngebayar. Ya, yang mampu ini mana? Kalau yang mampu nggak apa-apa. Saul. Makanya tuh dalam suatu kesempatan ya Rasulullah SAW itu dihadapkan satu jenazah mau nyolatin Rasulullah. Tapi barang kesempatan yang lainnya dihadapkan lagi satu jenazah nggak mau nyolatin. Itu suruh sahabatnya nyolatin. Nah, kenapa? Itu rupanya mah dua-duanya punya utang. Dua-duanya punya utang. Tapi kok perlakuan Rasulullah beda? Kalau yang satu mau nyolatin, yang satunya enggak. Nah, karena yang satunya emang enggak mampu. Itu mau Rasulullah. Ya, sehingga ada sahabat yang ngebayarin. Tapi yang kedua mah nih, padahal mah mampu dia. Emang enggak mau bayar aja. Ya sebenarnya mah masalah utang mah nih. Kalau kita benar caranya ya, artinya bukan riba. Bukan riba. Kalau riba memang enggak nyamin lah. Tahu riba? Itu dia ya. Ya. Itu jangan bahasanya kepepet. Jadi ukuran madaratis itu kalau dia mengambil itu tuh mantap gitu nyawa baru ya. Nah, jadi ini bukan riba dan dia niat bakal bayar. Itu pasti dimudahin. Pasti dimudahin bayar dari mana oleh Allah ya. Tapi kalau gini, dia umpamanya utangnya riba. Caranya ya, niat mau bayar itu suka ada aja tuh ya. Halangannya gitu ya. Iya. Atau sebaliknya nih. Dia utangnya bukan riba, tapi umpamanya nggak mau niat bayar, tetap aja itu dipersulit. Apalagi udahnya riba, nggak mau niat bayar. Udah jauh ya. Hati-hati tuh. Nah, kemudian nih diantaranya ya hadis tentang orang yang punya utang nih. Siapa orang yang berhutang di dunia, Rasulullah bersabda terjemahannya ya, kemudian meninggal dalam keadaan belum membayarnya, maka utangnya akan menjadi beban bagi dirinya pada hari kiamat nanti. Ya sebab nanti bakal didakwa. Itu yang ngutangin, yang punya utang itu ya, yang ngutangin itu bakalan nanti minta dibayar di akhirat. Iya, banyak ini supaya lebih jelas ya. Si A punya utang ke si B, padahal mampu bayar tapi ditunda-tundanya sampai mati. Ada kan anak gitu ya? Yang punya utang siapa tadi? Si A si A punya utang si B ya? Ya jadi si A yang utang, si B yang ngutangin. Biar jelas. Nah, padahal nih si A kalau membayar udah ada, tapi ditunda-tundanya sampai meninggal. Ya keluarganya udah nggak tahu gitu pokoknya ya. Itu nanti di akhirat tuh si B itu minta dibayarin. Seandainya dia mau masuk surga juga nanti dulu belum beres urusannya. Waktu di dunia utang tuh udah dibayar.
Ya ditarik dulu, tahan dulu. Iya. Iya. Belum beres urusannya ya. Mau dibayar nanti apa sekarang? Enggak, ini malah lagi ngaji, serius ngaji. Tenang aja ya. Ya. Nah, jadi tuh ceritanya kan di sana udah nggak ada uang ya enggak. Tapi kalau pengen apa-apa jangan takut, sudah mah tinggal di hati, ngegertak langsung ada. Pengen apel, pengen anggur, pengen apa ada. Nggak kudu beli. Beli mah capek gitu ya. Tapi nggak ada duit. Itu pengen, itu minta dibayarin. Nah di sono karena udah nggak ada uang, akhirnya mah amal. Tuh, amal si A dipakai ngebayar. Iya, pakai ngebayar dikasih ke si B. Terus tuh ya. Kalau masih ada lebihnya mending. Tuh. Udah beres. Udah beres bayar utang masih ada lebihnya, masih lumayan ya. Si Ani. Bagaimana kalau seandainya kehabisan? Malah belum beres urusannya. Karena di dunianya banyak utang atau kezaliman yang lain gitu ya. Oh, dia mah di dunia kesebut jaga. Udahnya sering nganiaya orang, utang banyak nggak dibayar ya. Akhirnya yang ini nagih, yang itu nagih, yang ini minta pertanggungjawaban, yang itu minta pertanggungjawaban. Tuh. Amalnya banyak tadinya karena banyak juga yang nagih minta pertanggungjawaban, habis sampai kekurangan. Itu nanti gimana? Nih, dosa-dosa orang yang ngutangin atau yang pernah dijolimi di dunia itu dikasih ke dia. Oh, betul kalau begitu. Hati. Jadi jangan dianggapnya dah kasih utang mah gampang. Ya gampang. Iya. Ya udah aja lah. Enggak, ini lagi ngaji. Iya. Kata udah jelas beberapa kali katanya asal jangan nyampe bulan mulut aja. Ya udah mungkin cukup ya. Ya mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf dan maaf. Sebenarnya masih banyak ini hadis-hadisnya karena waktu ya. Dicukupkan saja. Yang mudah-mudahan walaupun sedikit hadis tentang utang, tapi kita cukup menyentuh ya, sehingga hati-hati dengan utang juga tadi yang namanya janji ya. Ya. Sekali lagi mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf dan malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.